أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini memberikan kita akan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga bisa memberikan kita puturahnya menuju Majelis Ta'lim Al-Fattah dalam rangka mencari, meneliti dan mendapatkan ilmu terkhusus, ilmu agama. Salawat dan salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa umatnya, yaitu umat manusia, dari periode juhala hingga saat ini, yaitu periode di mana pra-Arab, pra-Islam, masyarakat jahiliyahnya dulu penuh dengan kebobrokan akhlak, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah akhlak Arab jahiliyah. Hingga saat ini kita bisa mengetahui dan memahami Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam yang penuh dengan rasa ulas asih dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ibunda tercinta Ketua Majelis Ta'lim Al-Fattah, Uminda Al-Mukarramah, Ustazah Hajah Sa'adah mata'anallahu bituli hayatiha. Yang saya hormati para ustazah yang hadir di sini dan para jamaah yang selalu memakmurkan, mensyiarkan Masjid Jami Al-Fattah. Semoga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa juga yang saya hormati dan saya cintai orang tua kami, ayahanda Ketua DKM Masjid Jami Al-Fattah Al-Mukarram Ustadz Haji Hashim Asy'ari wa ta'anallahu bituli hayatiha, wa ta'anallahu bituli hayatihi. Yang saya hormati orang tua kami bersama, Ibu Haji Suratman. Yang saya hormati guru kita bersama, Ustazah Jubaidah, dan para ustazah-ustazah lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kepada beliau-beliau. Baik, ibu-ibu yang Allah muliakan, sebagaimana biasa kita pada hari Minggu mengaji atau mempelajari, terutama dengan saya, yaitu tentang al-akhlaq lil banat. Apa itu al-akhlaq lil banat? Satu kitab yang mempelajari tentang akhlak bagi seorang wanita. Kenapa sih kita harus mempelajari akhlak? Karena salah satu qaul para hakim dan bijaksana, beliau mengatakan, man sa'a khuluquhu dhaqa rizquhu. Atau ulama mengatakan, man sa'a, barang siapa yang buruk, barang siapa yang jelek, barang siapa yang gak ada akhlaknya, dhaqa rizquhu, maka sempit baginya akan rizkinya. Orang yang gak ada akhlak, maka dia akan Allah sempitkan rizkinya. Wa adzaba nafsahu, kemudian Allah akan menyiksa dirinya. Fa ya'ishu da'iman ma'an nasi fi fitanin wa adawatin. Orang yang enggak punya akhlak, orang yang enggak ada adabnya, orang yang enggak ada etikanya, orang yang enggak punya tata krama di dalam diri sendiri maupun di dalam ruang lingkup lingkungannya, maka Allah akan menyempitkan rizkinya. Maka Allah akan menyiksa dirinya bagi orang yang enggak memiliki akhlak. Maka ketika dia sempit di rizkinya, maka ketika dia disiksa oleh Allah jiwanya, faya'ishu da'iman,
ma'an nasi fi fitanin wa adawatin. Maka orang yang enggak punya akhlak itu dia hidup di dalam kehidupannya penuh dengan fitnah dan musuhan. Bayangkan Bu, kalau ada orang di sekeliling kita dia enggak punya akhlak sama yang tua, enggak menyayangi sama yang muda, maka hidupnya akan selalu penuh dengan permusuhan. Lah, kita lihat di kehidupan kita, kalau ada orang yang enggak berakhlak rasanya sebel enggak? Sebel enggak? Sebel. Lah dari sebel itu otomatis kita baik enggak sama dia? Baik enggak? Kagak baik. Malah yang ada kita gedek atau menyiksa dia. Maka dari itu Islam mengajarkan agar kita semua yang muslim memiliki karakteristik yang islami. Maka para ulama membuat salah satu kitab panduan bagi wanita-wanita muslimah agar mempelajari yang namanya kitab akhlak lil banat. Itu. Alhamdulillah, minggu kemarin kita telah belajar adab tentang duduk di majelis taklim atau majelis ilmu. Apa salah satunya? Lupa. Ya, emang gitu Bu. Belajar 1 jam, dengerin khusyuk, pas keluar majelis taklim ditanya apa ilmunya, tahu kan? Kecuali yang lucu-lucunya doang dia ambil. Belajar apa di sono? Di sono kayaknya belajar, lupa ya, orang ketawa doang tadi, gitu. Ya, emang umat Nabi Muhammad begitu Bu. Saya juga termasuk lupaan, gitu. Ya, salah satu adab duduk di majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis muzakarah, majelis manakib, dan majelis zikir adalah duduk sakinatan. Duduknya duduk yang penuh dengan ketenangan dan tentram. Enggak boleh selonjoran, enggak boleh ngomong kanan, ngomong kiri, boleh enggak? Agak boleh. Bisik-bisikan boleh enggak? Agak boleh. Kenapa? Itu salah satu adab kita kepada ahlul ilmi atau hamilul ilmi, atau adab terhadap orang yang sedang mentransfer ilmu. Lah ilmu bagaimana mau masuk kalau seandainya kita enggak mendengarkan, duduknya enggak penuh dengan adab begini. Ada yang begini? Banyak ya? Kira-kira lo kalau begini apa ini? Apa ini? Asam urat. Kalau ada uzur enggak apa-apa. Lah kalau enggak ada uzur dia begini aja, main HP begini. Itu adalah salah satu adab di dalam majelis ilmu. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari tentang adabul akli ma'al infirad. Adab makan dalam sendirian. Islam mengatur dari hal kecil sampai hal yang paling besar. Maka di sini katakan adab makan sendiri yang pertama, ayyatuhal bintul azizah. Ini ulama cakap bener Bu, ngomong ke kita itu ngomong dengan bahasa yang sangat baik. Ayyatuhal bintul azizah. Hei para wanita yang mulia. Itu kalau ngomong gitu Bu, wanita yang mulia, jangan manggil lu cewek, enggak boleh. Enggak ada akhlak namanya. Panggil kalau bisa ke anak kita, wahai anak aku sayang, wahai putra yang aku cintai. Kira-kira kalau dipanggil begitu anak seneng nggak? Seneng. Bahagia nggak? Bahagia. Lah kita kalau dipanggil sama kekasih kita, wahai sayang, rasanya enak nggak? Dulu zaman muda, sekarang kan udah tua ya, gitu. Ayyatuhal bintul azizah, hei wahai para wanita yang mulia. Kata ulama nih, bukan kata saya. I'lami annal insana al-aqila ya'kulu liya'isha li'annal aqla daruriyun li badanihi. Kata ulama, hei para wanita yang mulia, yang cantik rupanya maupun hatinya, i'lami, ketahuilah, annal insanal aqila, sesungguhnya manusia yang berakal, ya'kulu liya'isha, dia makan untuk kehidupan. Ini Bu, perbedaan orang yang cerdas sama orang yang bodoh.
Kalau orang yang cerdas, orang yang berakal, dia memiliki akal pikiran yang digunakan dengan semestinya, dia makan untuk kehidupan. Dia makan sesuap, 2 suap, 3 suap. Makannya niatnya untuk apa? Untuk bisa hidup dan menahan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cirinya orang yang berakal. Li'annal aqla daruriyun li badanihi, karena sesungguhnya ketika orang yang berakal makan tersebut, dia itu tahu bahwa dengan adanya asupan makanan ke dalam perutnya itu membuat dirinya untuk kuat bertahan hidup. Wala budda ayyamuta wa aksuhu al-jahil. Maka sebaliknya orang yang bodoh nih Bu, orang yang kurang pinter, orang yang enggak punya akal, kata ulama, fa innahu ya'ishu liya'kula, dia hidup hanya untuk makan. Kalau orang yang pinter, dia makan untuk kehidupan. Kalau orang bodoh, dia hidup untuk makan. Dalam kesehariannya makan terus pikirannya. Kesono makan, kesini makan. Itu orang yang ciri-ciri orang yang bodoh. Fayakunu hammuhu batnuhu faqad kal bahaim falyalzamuki an tura'iyat tawassuta wal i'tidala fil aqli. Orang yang kurang pintar, pikirannya hanya makan, pikirannya hanya hidup untuk makan. Fayakunu hammuhu batnuhu faqad kal bahaim. Orang yang hidup untuk makan bagaikan seperti binatang. Lah binatang kagak punya akal, nggak dipakai. Dia makan, dia hidup untuk makan. Bayangkan, binatang ibadah nggak? Enggak. Monyet ibadah nggak? Enggak. Kambing ibadah nggak? Enggak. Tapi setiap waktu dia makan. Ada rumput, ada apel, ada melon, ada pisang, dimakan nggak? Dimakan. Itu orang yang hidupnya, orang yang makan apa? Orang yang hidup untuk makan bagaikan kalbahaim. Maka kita seyogyanya manusia yang berakal harus dalam keadaan moderat. Apa itu maksudnya? Kita makan untuk kehidupan, untuk beribadah. Amtithalan liqaulihi azza wa jalla, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah apa? Kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, wa la tusrifu, tapi ingat, jangan berlebihan. Innahu, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul musrifin. Allah enggak cinta, Allah enggak suka, Allah enggak senang sama siapa? Sama orang yang berlebihan, yang hidupnya hanya untuk makan. Wa ta'amali bi adabil akli. Nah ini, kalian harus mengamalkan adab-adab makan. Yang pertama apa adabnya kata para ulama? Antanu ya bitaqawiyya ala ta'ati wal ibadah. Yang pertama kata para ulama, adab makan itu pertama niat untuk bisa bertakwa dan menjalankan takwa dan beribadah kepada Allah. Jadi niat kita makan yang pertama, misalkan makan nasi goreng, makan bakwan, makan apa lagi? Makan combro, makan misro, makan apa lagi? Ibu kayaknya gak pernah makan ini. Ditanya makan berdiem. Makan apa? Makan bakso, makan apa lagi? Makan durian, makan apa lagi? Makan apa? Mie ayam, terus makan apa lagi? Ayo, makan apa? Makan nasi uduk, makan oncom. Makan oncom, makan nasi uduk, makan durian, makan sayur asem atau sayur bening. Niatnya pertama agar bisa bertakwa kepada Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah untuk bisa beribadah. Litanali thawab ba'da dzalika. Kenapa kita niatnya untuk bertakwa kepada Allah?
agar mendapatkan pahala di sisi Allah. Percuma makan durian mahal-mahal 1 juta kalau niatnya kagak untuk bertakwa kepada Allah, nggak dapat nilai pahala. Lebih baik makan combrok 1 niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah tetapi mendapatkan pahala di sisi Allah daripada makan durian belinya 2 juta 3 juta tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Wa qad warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari hadis ini para ulama menyatakan segala perbuatan itu Allah melihat motivasi niatnya. Ada hadis begini, para ulama membuat satu kaidah, al-umuru bimaqa. Wah, berjawab nih. Al-umuru bimaqa siapa? Si Hanif. Al-umuru bimaqa sidiha, segala perkara itu tergantung tujuan atau niat seorang hamba. Lah kalau dia mau nikah niatnya bukan untuk menjalankan sunnah Allah, kira-kira mendapat pahala enggak? Kagak. Gua nikahin anak gua biar apa? Biar rame. Nah, dapatnya hanya keramaian. Tapi kalau niatnya karena Allah Ta'ala, otomatis dapat pahala dan dapat keramaian. Niatin segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Ya, itu karena harus menggunakan niat. Wala taqsidi bihi mujarradat tana'umi wa taladzzi. Ini Bu, kita makan itu tujuannya enggak boleh hanya untuk menikmati dan mencicipi kelezatan di dalam makanan, tapi harus dengan niat untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minas sarafi an taqula kullama ishtahaita. Sesungguhnya perkara yang berlebihan adalah engkau memakan sesuatu, segala sesuatu yang engkau cintai. Itu termasuk berlebihan. Kita misalkan punya penyakit darah tinggi. Ya Bu ya, punya penyakit darah tinggi nggak boleh makan ikan asin misalkan. Ikan asin ini sebenarnya enak Bu, kita makan. Padahal kita punya penyakit harusnya makan ikan asin 1. Karena kita nggak melihat penyakit kita, akhirnya kita makan terus. Apa yang kita lihat, apa yang kita sukai kita makan. Maka sesungguhnya perkara yang seperti ini adalah perkara yang berlebihan. Adabnya ketika makan, kemudian dikatakan oleh para ulama, walakin kuli fi awqatin khassah wa anti ta'iqatun ila tu'am. Nih, adab makan adalah ketika kita sedang lapar maka makan. Enggak boleh ketika kita sudah masih kenyang kita lanjut makan, enggak boleh. Itu hal yang dimakruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga mengatakan, waqna'i minat ta'ami bil mawjudi wa la tas'ali 'anil mafqud wa la ta'kuli hatta tastabi'a jiddan. Ini ulama mengatakan, ketika ente mau makan, di tempat makan itu adanya ikan asin, maka makanlah ikan asin. Enggak boleh menanyakan hal-hal yang enggak ada. Misalkan di rumah hanya ada apa biasanya? Ada tempe goreng misalkan, ya, tahu. Di meja kita tuh ada tempe goreng sama tahu misalkan. Pas mau makan, lah kok enggak ada sayur asemnya? Lah kok enggak ada buah-buahannya? Lah kok enggak ada gurame bakarnya? Itu enggak boleh. Ketika kita mau makan, menanyakan sesuatu yang enggak ada di meja makan kita, maka hukumnya adalah makruh apa makroni? Makruh. Apa itu makruh? Buin, makruh itu apa? Apa itu makruh?
Ayo, makruh menurut istilah fikih, usul fikih apa? Iya, makruh secara bahasa dibenci, tapi istilah fikih apa? Mubah. Makruh makruh. Mala 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 yuthabu apa? Makruh itu apa? Makruh itu apa? Mala yuthabu fa'iluhu. Terus pada lupa. Makruh itu adalah apa yang ketika kita kerjakan tidak mendapatkan dosa atau siksa, namun ketika kita tinggalkan kita mendapatkan thawab atau pahala. Itu makruh sesuai dengan istilah fikih, jangan istilah secara bahasa. Itu adab yang pertama ya. Kemudian kita langsung yang kedua, biar agak cepetan. Adab yang kedua adalah ini yang ketiga, sekarang ketiga. Yang ketiga adalah wa antura iyan nadhafata fataghsili kaffaiki qabla al-akli wa ba'dah. Nih Bu, mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Adab yang ketiga adalah wa antura iyan nadhafah. Kita harus memperhatikan kebersihan kita ketika mau makan. Fataghsili, hal apa yang pertama kali kita lakukan ketika kita mau makan? Mencuci tangan, betul. Fataghsili kaffaiki qabla al-akli wa ba'dah. Hal yang pertama ketika kita mau makan adalah mencuci kedua telapak tangan kita sebelum makan maupun sesudah makan. Kenapa begitu? Biar apa? Biar bersih. Ya, secara jasmani biar bersih. Tapi ada lagi pengertiannya, ada faidahnya, ada manfaatnya. Wa fil hadithi al-wudu. Dalam hadis kita itu disunahkan untuk berwudu dulu sebelum makan. Kalau nggak mau wudu ya minimal cuci tangan. Itu. Kemudian ghazlul kaffain qabla ta'am yanfil faqra. Ini manfaatnya kita mencuci tangan sebelum makan adalah yanfil faqra, menolak kemiskinan. Kata Nabi, Bu, bukan kata saya. Terus kalau kata saya, mentang-mentang kata si Hanim nggak mau dijalanin, itu. Kan kalau kata saya mah nggak bakal dijalanin. Tapi kalau kata Rasul, oh ini kata Rasul. Itu. Kata Nabi ya, kata Nabi, orang yang mau makan dia mencuci tangan atau wudhu terlebih dahulu, manfaatnya adalah yanfil faqra, menolak kemiskinan. Jadi Ibu kalau nggak mau miskin, cuci tangannya terus, biar nggak miskin. Wudhu. Lah iya, wudu sebelum makan. Kalau ada orang kaya nanya, ente kaya miskin? Kaya dah. Emang apa kaya? Lah orang kata Nabi sebelum makan cuci tangan biar jadi orang kaya. Itu nggak apa-apa. Tapi kayanya kaya di hati. Ya, laisal ghina. Ya pada lupa dah. Ya, gitu. Kemudian wa ba'dahu yanfil lamama. Kalau sebelum makan kita cuci tangan atau wudhu, fungsinya adalah untuk menolak kemiskinan. Lah kalau setelah makan kita cuci tangan atau wudhu, apa fungsinya? Kan nggak tahu. Apa fungsinya? Iya, fungsinya untuk kebersihan dan kesehatan. Tapi secara nilai-nilai keislaman apa fungsinya? Apa fungsinya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih 1000. Kalau ada itu juga. Kalau nggak ada nggak jadi. Apa fungsinya? Ya memang keberkahan. Pasti segala sesuatu pasti ada berkahnya. Nggak dapat 1000 berarti ya. Oke. Apa fungsinya? Kata Nabi apa? Fungsinya ketika kita mencuci tangan setelah makan, maka faidahnya adalah yanfil lamama, menolak menjadi orang gila. Jadi kalau nggak mau jadi orang gila, cuci tangan habis makan. Kalau orang habis makan nggak cuci tangan berarti dia gila. Bener nggak? Iya, lah kata Nabi, bukan kata saya, gitu. Jadi fungsinya
setelah makan kita cuci tangan atau wudhu, fungsinya adalah mencegah diri kita dari sifat-sifat gila. Apa saja? Acu tak acu, kemudian apa? Enggak peduli dengan sesama. Itu fungsinya untuk menghindari kegilaan atau yakni al-jununa atau tarafan minhu, atau jenis-jenisnya. Itu wa ta'kuli biyadikal yumna wa fil hadis. Nah, ini adab makan adalah makan dengan tangan kanan, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal yakhul biyaminihi wal yu'ti biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Kata Nabi, kalau ente sekalian mau makan, gunakan tangan kanan. Kalau kita mau minum, gunakan tangan kanan. Kalau kita ingin memberi, gunakan tangan kanan. Karena sesungguhnya syaitonir rajim, yang temannya si Hanif, kalau makan dan minum memberikan sesuatu, dia menggunakan tangan kiri. Itu Bu. Jadi kalau ada yang minum tangan kiri, temannya syaiton. Kalau ada yang memberikan sesuatu menggunakan tangan kiri, temannya syaiton, bukan temannya si Hanif itu. Kalau temannya si Hanif mah tangan kanan, karena saya mengajarkannya tangan kanan. Yang mengajarkan tangan kiri siapa? Setan. Berarti temannya setan, bukan si Hanif temannya. Itu ya. Oke, yang keempat kita langsung lengkap saja. Wa iyyaki aidan an ta'kuli aw tashrabi qa'imatan fa huwa kadzalika munhiyu anhu fil hadis. Kata ulama, adab yang keempat adalah ente kalau mau makan, kalau mau minum, jangan sambil berdiri. Kenapa jangan sambil berdiri? Ini secara medis ada. Udah dijelasin oleh para ulama terdahulu. Terdahulu ada nggak dokter? Ada, tapi nggak secanggih hari ini. Namun para ulama pemikirannya sudah sampai ilmu kedokteran. Padahal zaman dulu dokter belum secanggih hari ini. Akan tetapi para ulama pemikirannya begitu dahsyat, visioner itu, sehingga dokter mengambil kesimpulan dari nilai-nilai keislaman. Oh, kalau makan sambil berdiri ternyata bisa apa? Menyebabkan ginjal. Islam sudah mengajarkan dari zaman dahulu kalau makan dan minum jangan sambil berdiri, jangan sambil jalan. Yang sambil jalan makan dan minumnya siapa? Siapa Bu? Kalau makan sama minum sambil jalan siapa kira-kira? Siapa? Kambing. Bukan saya yang bilang, ibu yang bilang tuh. Jadi kalau ibu makan dan minum disebutnya kambing sama ibu ini. Itu ya, nggak boleh. Sambil berjalan juga nggak boleh. Itu diharamkan. Fil hadis, karena apa ya? Minum dan makan sambil berdiri itu juga kurang baik. Terlihat sebagai orang yang sombong. Lagi minum es tangan kanan, tangan kiri. Itu dulu saya. Makan tangan kanan, kemudian es tangan kiri. Sombong berarti dulu saya. Sekarang saya tahu, oh saya nggak mau jadi orang sombong. Makanya saya duduk minumnya. Itu ya. Makan, minum sambil duduk, nggak boleh sambil berdiri maupun jalan. Yang kelima, wa min adabi aidan alla tashrabi aw tatakallami wal luqmatu fi famik. Yang kelima, adabnya adalah ketika kita mau makan, ketika kita minum atau berbicara, sedangkan ada sisa makanan di mulut kita, itu nggak boleh Bu. Misalkan singkong nih, saya lagi makan singkong misalkan. Ibu udah sholat duha, nggak boleh begitu, nggak boleh. Kayak saya nggak boleh. Ini siapa berarti? Setan bukan Bu. Kalau yang bilang setan besok nggak boleh ngaji pokoknya. Itu nggak boleh.
sambil makan sambil ngomong kayak gini nggak boleh Bu. Saya habisin dulu ya. Boleh. Itu salah satu nggak ada air. Maka salah satu adab ketika makan Allah tashrabi au tatakallami wal luqmatu fi famik. Jangan sekali-sekali minum atau berbicara atau makan sedangkan ada sisa-sisa makanan di dalam mulut kamu. Kayak tadi tuh contohnya. Biasanya ini emak-emak ya, biasanya lagi nongkrong di warung kopi. Oh, laki-laki juga saya mah ya. Lagi makan, lagi minum, ada sisa makanan. Lu tahu nggak tadi sambil makan gorengan? Lu tahu nggak? Tadi tuh tetangga kita, kenapa dah? Ada ngomongin gua gitu. Itu nggak boleh. Adab ketika bermakan, jangan sambil ngomong. Kalau mau ngomong, selesaiin dulu tuh makanan di dalam mulutnya. Lah kalau keselak gimana? Ketika keselak kemudian gak ada umurnya, siapa yang salah? Nyalahin gorengan. Nyalahin gorengan. Lah gorengan kagak punya akal, masa disalahin? Yang salah siapa? Diri kita, karena kita ceroboh terhadap makanan dan diri kita. Islam mengajarkan sampai ke hal-hal yang paling kecil. Yang paling kecil aja diperhatikan, apalagi hal-hal yang besar, yang general sifatnya. Itu. Wala tamsahi syafataiki bilisanika ba'dal akli. Ini Bu, adab juga. Tadi misalkan satu ya, makan. Adab salah satu ketika makan, wala tamsahi syafataiki bilisanik ba'dal akli wasyarabik. Ketika kita habis makan, nggak boleh mengusap mulut kita dengan apa? Dengan lidah. Ada sisa makanan gitu. Apalagi makan es krim, ada sisa-sisa. Hah? Pakai serbet. Lah, lebih baik pakai ini daripada pakai lidah. Dikata orang sombong. Nggak boleh. Islam mengajarkan kepada kita, ketika ente mau mengelap di mulut ente ada sisa-sisa makanan, maka elaplah dengan serbet atau kok jadi dibawain tisu saya. Makasih banyak. Gitu ya. Jadi adab makan itu nggak boleh menggunakan ada sisa-sisa makanan menggunakan lidah. Itu namanya mengen-mengenin orang. Dan salah satu sifat sombong. Maka para ulama mengajarkan menggunakan tisu atau menggunakan kain atau menggunakan lap baju yang pinggiran ini boleh, asalkan nggak boleh menggunakan lidah. Itu salah satu adab. Pakai kerudung boleh, nggak boleh ya. Pokoknya kalau besok saya lihat ada yang begitu, berarti ngaji kitab akhlak lilban ini yang nggak lulus. Kalau nggak lulus 20 tahun lagi harus belajar. Ya, itu. Kalau udah meninggal gimana? Ya saya doain. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Sifat juga. Salah satu sifat. Walakin bil mansyafati, akan tetapi dengan menggunakan tisu. Wala tashrabil ma'a abdan. Ini bukan Nabi. Ente kalau mau minum wala tashrabi abban, jangan sekaligus. Misalkan pelan-pelan ya. Misalkan kata Nabi, ente kalau mau minum nggak boleh sekaligus. Nggak boleh. Yang begini nggak boleh. Harusnya gimana? Duf'atan wahidatan bila nafasin. Abban itu kita minum sekaligus tanpa napas, kemudian airnya habis. Itu nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Walakin tashrabinahu massan wa tatanaffasina kharijal ina. Kata Nabi,
Kalau mau minum, ente seharusnya 1 kali sampai 3 kali. Nabi mengajarkan 1 kali. Kemudian tempat minumnya kita jauhkan, kita nafas sambil mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian minum lagi. Nafas, kemudian bersyukur sambil mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi. Jauhkan, nafas, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadisi musul ma'a massan wa la ta'ubbuhu abban fa innal kabada aw waj'al kabidi minal abbi. Nah, ini Bu. Kalau kita minum sekaligus itu ada penyakitnya. Kita minum sekaligus tanpa adanya jeda 3 kali dalam minum dan tidak bernafas dan tidak mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, maka kata Nabi itu ada penyakitnya. Fa innal kubada minal abbi. Sesungguhnya penyakit hati berawal dari minum sekaligus. Minum sekaligus sampai habis nggak bernafas. Dari situlah timbulnya penyakit hati. Makanya kalau kita punya penyakit hati, minumnya 3 kali sambil nafas sambil mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang tahu kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena Allah telah memberikan rizki kepada kita. Rizkinya apa? Berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa melihat, nikmat bisa menghirup, nikmat bisa merasakan rasa di dalam lidah kita. Bayangkan, orang yang sakit dikasih buah melon, kira-kira enak gak? Ya enak. Kenapa gak enak? Karena kata Rasul, ketika orang yang sedang sakit, Allah cabut kenikmatan di lidahnya. Orang yang sakit, Allah cabut kenikmatan di lidahnya. Semua makanan yang biasanya orang normal menikmatinya, ketika dia sakit, dia tidak merasakan kenikmatan. Yang dia inginkan hanyalah kesembuhan. Dikasih duren sama kita, dikasih mobil ketika lagi sakit, kagak mau. Kenapa? Karena Allah cabut, malaikat yang mencabut rasa nikmat di dalam tubuh manusia yang sedang sakit. Itu saja adab-adab di dalam makan. Yang pertama adabnya apa? Kan lupa kan? Baru berapa menit? Saya ngejelasin panjang lebar sampai aus. Mau dikasih aqua 1, orang mau dikasih Fanta kayak kopi kayak. Ya? Ayo adab makan yang bisa saya kasih 1.000 sampai 5. Duitnya nggak ada. Pertama, niat. Kedua, kan? Ya, mencari, jangan menanyakan makanan yang nggak ada di hadapan kita. Ketiga, cuci tangan sebelum dan setelah. Apa fungsinya? Lupa. Fungsinya biar sehat. Apa? Sebelum makan apa fungsinya? Menolak kemiskinan. Setelah makan, mencegah penyakit gila. Yang keempat, apa tuh? Minum dan makan jangan sambil berdiri maupun berjalan. Yang kelima, ayo udah. Yang kelima, apa yang kelima? Makan dan minum nggak boleh sambil berbicara. Ketika sudah selesai, ngapain tuh? Selesai, lagi makan, minum, ada sisa, boleh nggak menggunakan lidah? Nggak boleh, harus menggunakan sapu tangan. Yang keenam, mengucapkan syukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, mari kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya
ربي زدنا علما نافعا ووفقنا عملا صالحا. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.